underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, pemerintah berencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dari 10% hingga 11% pada April nanti. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini kan pemerintah itu kan memang karena pandemi yang terjadi kemarin itu kan biayanya udah gede sekali kan untuk mengatasi masalah pandemi ini ya. Nah, pemerintah kan memang harus cari sumber-sumber yang tidak melanggar hukum. Nah, salah satu yang punya potensi untuk ditingkatkan yaitu pajak PPN ya. Pajak penambahan nilai atau zaman kuno itu namanya pajak penjualan. Dari 10% April nanti menjadi 11% dan nanti akan secara bertahap itu akan menjadi 12% dan kemudian menjadi 13%. Ya, ini fine-fine aja karena pemerintah kan memang mengharapkan bisa mendapat income tambahan. Nah, sekarang kalau kenaikannya 1% ini kan ya mestinya ya tidak terasa sekali. Jadi naiknya kan cuman 10% ya. Jadi relatif masih oke ya. Cuman masalahnya itu PPN itu kalau di negara-negara lain itu memang tarifnya itu ada yang 7%, ada yang 6% ya. Cuman perbedaannya antara PPN di luar negeri sama di Indonesia itu adalah letak final dan tidaknya. Ya. Kalau yang di luar negeri itu istilahnya kan value added tax ya. Di Indonesia PPN. Itu kalau di luar negeri itu ya begitu kena charge-nya misalnya 6% atau 7%. Bahkan di Eropa itu ada yang 12%, 13%. Itu langsung perhitungannya selesai. Ya, tapi di Indonesia itu tidak seperti itu. Jadi orang yang atau badan usaha yang kena PPN itu maka dia bisa mengkreditkan PPN yang sudah dia bayarkan melalui pihak ketiga. Ya, jadi betul-betul ini seolah-olah menjadi pajak pertambahan nilai. Jadi kalau kita untungnya berapa, ya PPN-nya itu dari keuntungan itu. Keuntungan di sini adalah selisih harga ya. Harga jual sama harga beli. Nah, ini untuk UMKM itu menjadi susah. Ya, karena ini harus diperhitungkan dengan pajak PPN masukan. Jadi ceritanya seorang pengusaha kalau dia tuh membeli barang untuk dijual lagi, dia itu kena yang namanya pajak penjualan juga. PPN tadi itu ya. Kena PPN juga, di mana nanti kalau dia menjual barangnya itu kepada konsumen, itu dia juga harus memungut PPN. Ya, jadi memungut PPN X rupiah, tapi kita sudah bayar PPN kepada pihak ketiga itu Y rupiah. Jadi yang dibayar oleh UMKM pengusaha itu kepada pemerintah itu adalah selisih X di minus Y. Itu yang jadi yang dibayarkan. Nah, artinya perhitungan pembukuannya seperti itu. Nah, ini terus terang memang sering terjadi yang namanya penggelapan pajak atau manipulasi pajak PPN itu ya permainannya ada di sini. Ya, jadi mestinya PPN yang paling bagus itu adalah final. Ya, 6%, 7%, 10% itu adalah final. Tetapi yang dikenakan adalah kepada end user, memakai terakhir. Jadi kalau ini terjadinya serah terima barang, jual beli barang itu adalah antara perusahaan dan perusahaan, itu boleh tidak usah dikenakan PPN. Tapi kalau perusahaan dengan konsumen langsung, itu yang dikenakan PPN final. Itu tentu lebih sederhana masalahnya. Ya, jadi nggak ada hitung-hitungan kredit debit itu nggak ada. Jadi kalau kita pabrik yang beli itu adalah distributor, maka di situ nggak perlu ada PPN. Tapi distributor kepada pengecer juga tidak perlu PPN. Tetapi
pengecer kepada konsumen itu kena PPN, sifatnya final. Ya. Jadi tidak akan terjadi yang namanya double tax. Ya. Yaitu lebih sederhana. Ya, sebaliknya pedagang-pedagang yang di tengah ini tidak ribut dengan kredit pajak sama pajak yang dia ambil. Ya, jadi lebih relatif, ini lebih sederhana dan manipulasi itu juga bisa lebih menjadi minimal. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob.